3 kali Iya. kan? Betul ya? Iya, Mas. Ada masalah lagi dengan suami? Masalah lagi. Apa? Suami saya juga yang ini kasar. Masih sama Masih perlakuan? sama. Masih sama. Ibu kan sudah berkali-kali, tidak hanya dengan suami yang kedua, tapi suami ketiga juga sudah melakukan KDRT sama ibu. Ibu tidak pernah terpikirkah untuk mencoba melaporkan Sudah, Mas. perilaku mereka? Sudah. Sudah. Tapi malah saya dibuat malu. Dibuat malu maksudnya? Saya dikejar, saya di jalan dipukulin, malah saya dipukulin. Tetangga mah nonton doang. Malas berurusan sama suami saya. Yang ketiga ini? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lagi-lagi nih Pak Ustadz, Ibu Yati mendapatkan perlakuan zolim dari suami yang ketiga nih Pak Ustadz. Ini saya menjadi bertanya, betapa beratnya ujiannya Bu Yati. Semoga setiap ujian itu diikhlaskan oleh Bu Yati sehingga menjadi kebaikan. Amin. Tapi ketika Ibu memilih suami kedua, suami ketiga, itu memang tidak ada pertimbangan untuk melihat siapa sih calon suaminya Ibu. Karena saya berpikir gini Pak Ustadz, saya nggak mau janda itu lama-lama nggak bagus dinilai orang gitu ya. Saya mengelakkan dari itu. Emang sih saya lihat dari awalnya dia baik, ya. Tapi setelah berumah tangga kasar gitu loh. Itu duda atau bujangan dia? Bujangan. Iya. Dua-duanya bujangan. Iya. Kedua dan ketiga itu bujangan. Bujangan, Mas. Ya Terus mungkin anak saya juga nggak betah di rumah karena ngelihat saya selalu disiksa gitu. Anak saya selalu ngajak saya pulang ke kampung neneknya karena dia nggak tega ngeliat saya disiksa bapaknya gitu. Ma, jangan nangis. Mama sakit ya dipukul sama papa. Ayo Ma, kita pergi dari sini. Yogi gak mau Mama dipukul sama papa terus. Ayo kita pergi. Kita lapor polisi ya sayang. Ya sayang. Kantor polisi buat ngelaporin semua ini. Mau kemana kalian? Ampun Mas, aku sudah nggak kuat. Berani kamu pergi dari rumah? Kamu mau lapor polisi? Biarkan kami pergi Mas. Masuk! Masuk! Aku sudah nggak kuat sama kamu. Terus. Aku pukuli kamu supaya kamu sadar. Cepat masuk! Ini lagi anak kecil. Udah cepat masuk! Ibu, tapi sama yang ketiga masih? Masih. Oke, mungkin coba. Suami sama yang ketiga itu Bu ya? Masih. Ya, karena saya nggak tega mau pisah. Nggak tega ngeliat anak kayak saya juga udah gagal berapa kali. Jadi saya berusaha untuk bertahan. Karena saya mikirin anak saya, cukup anak saya yang lain nggak ada bapaknya, jangan sampai yang ini. Berarti ada tambah satu lagi nih Pak Ustadz, dia pengen hati suaminya dilembutkan. Iya, Pak Ustadz. Jadi saya sangat prihatin sekali, sekaligus ikut berdoa kepada Ibu Yati, dan saya mendoakan kepada suaminya Ibu Yati semoga ittaqillah, semoga bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan lagi menzolimi istri Anda, karena kezoliman terhadap istri Anda tidak hanya sangat memberatkan hisab Anda di akhirat kelak, tapi juga akan merepotkan Anda dalam mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa untuk Ibu Yati, saya mohon keikhlasannya Ibu untuk rajin sholat tahajud ya. Amin. Jadi Insyaallah. daripada dipukul itu kerasa sakitnya, lebih baik kita bangun jam 3 atau setengah 4 masih ada waktu sholat tahajud. Berdoa kepada Allah di sana. Doakan apa saja yang menjadi keluhan hati Ibu. Setelah sholat tahajud, baca suratul Fatihah. Untuk siapa saja yang menurut Ibu ini perlu didoakan.
suami, ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah, jadikan hati suamiku semakin lembut kepadaku. Setelah sholat tahajud, berdoa yang sungguh-sungguh, tutup dengan Fatihah. Tutup dengan Fatihah. Lalu kemudian kalau sudah waktunya pagi, ya, kalau pas tidak bekerja, tambahi sholat duha. Sholat tahajud, tambahi sholat duha. Ditutup dengan sholat hajat. Sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat bagus, tambahi sholat hajat 2 rakaat. Nah, di hajat itu ibu berdoa lagi kepada Allah. Jadi malam hari, Mas Farid, kita bermunajat kepada Allah. Siang hari kita bermunajat kepada Allah. Insya Allah ibu, apa yang ibu harapkan, suami menjadi lebih baik, anak kembali kepada ibu, akan dikabuli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ibu masak, masih masak di rumah atau beli? Masak Pak Ustadz. Baca sholawat yang banyak. Jadi mau bersihin beras, bikinin teh, bacain sholawat. Kalau suami lagi marah nih, entah alasan tertentu atau tidak ada alasan lagi marah, ibu bacain ayat kursi. Ibu bacain ayat kursi. Bisa kan ayat kursi? Bisa. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yasha'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda, wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda, wa huwal 'aliyyul azim. Baca ayat kursi, insya Allah ibu, dengan izin Allah, kemarahan siapapun, orang lain kah, suami kah, kepada ibu saat dibacakan ayat kursi, itu akan mereda. Karena ketika ayat kursi dibacakan, dalam satu riwayat disebutkan, ayat kursi itu ketika diturunkan dikawal tidak hanya oleh malaikat Jibril, tapi oleh ribuan malaikat yang lain. Sehingga kalau dibaca lagi ayat itu, akan mengundang para malaikat-malaikat yang lain. Sehingga kemarahan dari seseorang, apakah suami atau orang lain, itu kan pada hakikatnya dari setan. Ketika dibacakan ayat kursi, setannya lihat malaikat yang datang kabur, nggak jadi marah. Insya Allah. Saya mau bertanya, kok nasib saya begini? Gitu. Orang Apa itu ada kesalahan dua. saya? Orang itu ada dua. Pertama, orang itu disayang oleh Allah. Maka dia diuji terus-menerus oleh Allah. Dengan ujian itu, kalau dia bersabar, dia lulus, dia akan bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. Yang kedua, mungkin ini akibat dari kesalahan kita di masa yang lalu. Mungkin kita tidak tahu ya, Pak. Mungkin kita tidak tahu sadar atau tidak sadar dari kesalahan kita. Mungkin saat kita dulu kecil, kita pernah misalnya durhaka kepada orang tua. Maka ini berbalas. Kalau anak yang durhaka, seperti yang tadi diceritakan, anaknya ibu, ya Dewi, anakku, kalau kamu tidak segera kembali, kamu nanti bisa jadi akan dibalas oleh Allah melalui perilaku anakmu saat kamu nanti menikah dan punya anak. Maka kembalilah kepada ibu, mintalah maaf. Yang lalu biarlah berlalu, pasti ibu kamu memaafkan. Dan mungkin dulu ketika ibu masih muda, mungkin ada perilaku-perilaku yang ibu tidak sadari tapi menyakiti orang lain, sehingga berbalas. Maka cara untuk kita menghadapi situasi semacam ini, mintalah ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sambil kita mengingat-ingat, ada salah apa ya saya dulu, ada dosa apa saya dulu. Kalau dosa itu terkait dengan anak Adam, terkait dengan manusia yang lainnya, segera temui, minta maaf. Kalau misalnya kita ngambil sesuatu milik orang, kembalikan. Tapi kalau dosa itu terkait dengan Allah, maka perbanyaklah bangun malam, menangis di hadapan Allah, minta maaf. Jadi saran saya yang pertama kan, rajin sholat tahajud, doakan orang-orang yang menjadi harapan kebaikan dari ibu, kirim Fatihah. Nah, sambil nunggu subuh, sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, kalau sempat baca Quran, 1 lembar boleh. Setelah itu masak, nah, saat masak itu baca sholawat yang banyak. Setelah baca, boleh juga diselingi dengan istighfar, boleh juga diselingi dengan baca ayat kursi. Tiba-tiba pagi suami datang marah-marah, baca ayat kursi aja, ditempelin, baca ayat kursi. Insya Allah dengan barokah ayat kursi tidak sampai nempeleng. Allah yang akan menjaga ibu. Insya Allah, amin. Atas izin Allah, Mas.